Ujian tuh hewan lain lagi nih di Belanda nih. Selamat pagi, sahabat literasi. Salam sehat semua. Bersyukur kita masih bisa bertemu kembali dalam sesi untuk mendiskusikan, ngobrol dengan teman-teman yang sedang ataupun sudah menyelesaikan studi mereka di belahan dunia. Orang-orang hebat tentunya, orang-orang yang berhasil merebut perhatian pemberi beasiswa gitu. Nah, orang-orang teman-teman ini adalah orang-orang yang memang tidak sembarangan karena mereka lolos dari berbagai seleksi. Ya, pokoknya luar biasa. Ini kita dengar ya apa yang dialami dan bagaimana ceritanya. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Dandi, sahabat saya. Kami sudah kenal sejak berapa Mas ya? 2016 ya, 5 tahun lalu. 2016. Iya. Betul. Beliau ini seorang yang humble ya, juga punya kapasitas yang mumpuni lah. Saat ini juga menjadi seorang konsultan gitu. Oke, supaya tidak terlalu lama, sahabat literasi kita sapa aja beliau. Selamat pagi, Mas Dandi. Selamat pagi Mas Raja, selamat pagi sahabat literasi. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, siap. Amin. Ya, siap, amin. Iya, Mas Dandi, kami dapat informasi nih, Mas Dandi itu pernah studi ya di satu tempat gitu. Boleh dong Mas share Mas kira-kira apa aja Mas studinya studi di mana, kampus mana, negara mana mungkin Mas, monggo. Oh oke. Terima kasih sebelumnya udah diundang di acara literasi dan komunikasi ini oleh Mas Raja. Kalau boleh cerita sedikit, saya dan Mas Raja tuh satu PK ya Mas. Persiapan keberangkatan LPDP PK 64. It was a great team. Kita sangat teamworknya jalan. Saya dulu dapat beasiswa LPDP untuk meneruskan master. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Betul sekali Mas. Beasiswa yang dari pemerintah Indonesia, terutama dia institusinya ada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya mendapatkan beasiswa itu alhamdulillah untuk meneruskan pendidikan lanjut master in economics, karena dulu saya S1-nya ekonomi, terus saya mengambil S2 itu di Belanda, tepatnya di kota Rotterdam, Erasmus University Rotterdam kampusnya, ngambil jurusan master, panjangnya tuh Master of Economics and Business Specialization in International Economics gitu. Jadi fokusnya lebih ke international economics atau perdagangan internasional gitu loh Mas. Jadi kalau bisa dibilang saat ini kan Mas Dandi punya latar belakang studi international economics gitu ya. Nah, saat ini kita lihat nih Mas, pandemi ini kan lagi mengguyur dunia nih Mas. Gimana Mas kira-kira prediksinya Mas dari kacamata seorang Mas Dandi? Ya kan, kalau sekarang tuh karena terjadinya pembatasan mobility lah ya di seluruh negara, maksudnya mungkin kalau di Indonesia sama beberapa negara di ASEAN tuh belum melakukan lockdown, tapi kalau di negara-negara lain mereka kan ketat gitu, melakukan lockdown gitu. Nah, adanya pembatasan pergerakan dari masyarakat itu tuh mendisrupsi supply chain. Ya, supply chain ini kan berguna untuk kegiatan bisnis, aktivitas bisnis antar perusahaan, antar negara. Nah, disitulah terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak ke penurunan perdagangan ekonomi dunia gitu, termasuk ya ekonomi Indonesia juga terganggu dari sisi ekspor kita menurun, impor kita juga menurun, karena ya itu, kita kan biasanya impor bahan baku, tapi dari negara lain yang biasanya kita dapat bahan baku tersebut, terjadi pembatasan mobilitas itu, supply chain-nya jadi terganggu gitu. Jadi ya itulah yang terjadi secara singkat lah. Pandemi ini tuh mendisrupsi perdagangan internasional.
Wah, keren. Nah, kemarin kan BPS juga udah rilis nih, Mas, katanya Indonesia tumbuh 7,07%. Itu gimana, Ya, Mas? Kira-kira? Berarti luar biasa dong, luar biasa gitu kan, di tengah-tengah semua lagi nyungsep deh. Kita aja bisa meroket. Gimana, Mas? ya. Kan kalau tumbuh, kalau saya kasih gambaran sedikit ya, kan kalau tumbuh 7% itu kan, kalau misalnya dilihat dari angka 7%-nya itu luar biasa gitu ya. Mengingat kita mengalami di dalam negerinya tuh mengalami penurunan kegiatan, banyak street vendor yang omsetnya turun, tidak juga street vendor tapi juga retailer supermarket segala macam turun. Tapi yang perlu kita sadari adalah nilai 7% itu tuh dari low base banget nih. Maksudnya low base adalah kan nilai 7% itu tuh terjadi di kuartal 2 dibandingkan kuartal 2 2020, di mana kuartal 2 2020 kita tuh turun banget, minus kan. Jadi kalau mau dilihat pertumbuhan sebenarnya tuh yaitu tadi dari minus ke 7%. Nah, itulah pertumbuhan kita sebenarnya gitu loh. Jadi Gitu bisa Mas. Jadi kayak ya bisa dibilang ini bagus. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah yang pertama itu tuh pertumbuhan dari low base dari tahun lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kuartal 2 ini kan ada juga sumbangsi atau kontribusi dari kegiatan yang sempat meningkat di bulan Mei karena ada lebaran. Banyak terjadi, maksudnya kalau BPS dari statistiknya BPS itu tuh berdasarkan kenaikan dari makanan minuman. Kalau dari sisi transportasinya itu dari kegiatan traveling, karena kan walaupun ada pembatasan tapi ada aja orang yang melakukan bepergian, itu pulang kampung gitu. Nah, itu tuh yang menyebabkan pertumbuhan kita tuh juga naik gitu. Naiknya sedikit gitu. Tapi yang perlu disadari adalah pada saat kuartal 2 ini tuh belum terjadi, belum ada efek dari PPKM darurat dan PPKM yang level 4 yang terjadi di bulan Juli. Nah, ini yang perlu di quotasi, di tanda kutip, ini mungkin akan memberikan sinyal yang mungkin kurang baik di Q3-nya gitu loh. Kan karena bulan Mei itu tuh case kita tuh masih di bawah 10.000, sedangkan sekarang tuh udah di atas, bahkan kita menjadi epicenter di wilayah Asia gitu. Nah, itu tuh belum ada efek di situ untuk Q2-nya. Mungkin kita akan ngelihat seberapa kuat sih ekonomi kita di masa pandemi itu ketika nanti Q3 sih, Mas. Wow, luar biasa ya. Jadi sahabat literasi, tadi pencerahan dari Mas Dandi itu, ini sekaligus saya mau sampaikan seorang ekonom yang bisa mengamati secara cermat. Betul ya, kita lihat dampak PPKM juga memberikan impak-impak yang luar biasa bagi setiap masyarakat begitu. Oke, kita berdoa saja sahabat literasi sambil juga tetap menjaga jarak yang kita juga pemerintah begitu. Ya, Mas tadi disebutkan bahwa Anda dapat beasiswa dari LPDP. Nah, boleh dong Mas ceritakan gimana Mas sepak terjangnya Mas kok sampai dapat ke LPDP? Yang kedua, apa Mas tadi sebelumnya udah coba berapa beasiswa? Oke, sebelumnya kenapa saya pilih LPDP gitu ya? Mungkin karena LPDP tuh ide pertama dari negara kita sendiri. Jadi menurut saya ada suatu kebanggaan lah sebagai warga negara Indonesia tuh untuk mendapatkan beasiswa dari negara sendiri gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang kurang berminat di LPDP karena adanya kontrak untuk kembali ke Indonesia, tapi kalau di situ saya melihatnya itu nggak apa-apa kok gitu, karena itu merupakan salah satu dari tanggung jawab kita gitu loh. Nah, makanya saya mendaftar LPDP gitu. Dan saya juga dapat info banyak banget dari teman-teman saya seangkatan dulu di kuliah S1 ilmu ekonomi UGM. Mereka juga daftar LPDP gitu. Jadi saya mulai dari situ tuh banyak istilahnya penjajakan lah untuk beasiswa mana nih yang bisa saya
ambil dan yang sesuai dengan negara yang saya tuju. Karena misalnya kalau ikut AAS gitu misalnya, kalau boleh nyebut satu merek beasiswa gitu kan, itu kan cuma dibatasi oleh untuk universitas di negara Australia aja, karena itu dari pemerintah Australia gitu. Sedangkan kalau LPDP kan dia luas gitu cakupannya gitu. Asalkan kita bisa meyakinkan kalau negara yang kita pilih tuh memang benar-benar yang bisa membantu kita untuk memahami atau mendapatkan ilmu yang kita inginkan sesuai dengan jurusan yang kita mau gitu. Nah, mendaftar beasiswa yang lain tuh saya daftarnya tuh cuma 2, Stunet dan LPDP gitu. Nah, keduanya ini saling, kalau bisa dibilang tuh persiapannya tuh saling dempet gitu ya, karena kan sebelum dapat beasiswa LPDP itu kita harus mengikuti atau submit aplikasi secara online dulu lah, mulai dari TOEFL, mulai dari letter of acceptance dari universitas yang kita inginkan gitu. Terus juga harus mendapatkan recommendation letter dari tempat kita bekerja jika sudah bekerja, pada saat mendaftar itu sudah bekerja, itu dari atasan kita ataupun dari dari profesor kita, dari dosen kita di S1, ataupun kalau misalnya yang dari S2 ke S3 itu dari dosennya di S2 gitu. Nah, serangkaian itu tuh emang panjang gitu loh, untuk ditempuh gitu. Tapi itu tuh merupakan proses untuk meyakinkan sebenarnya kita sendiri gitu. Apakah kita sanggup untuk mengikuti proses yang panjang sebelum dapat atau bahkan sebelum berangkat ke negara yang kita tuju tersebut gitu, atau ke jenjang yang kita tuju tersebut, karena tantangannya akan beda lagi nih gitu loh. Nah, jadi kita ini tuh sebagai proses keyakinan diri kita tuh kalau kita tuh bisa untuk mengikuti itu gitu. Nah, saya tuh waktu daftar saya tuh udah bekerja selama sekitar 1 tahun di konsultan di PwC. Saya daftar di universitasnya itu tuh saya pilih karena dulu saya kerjanya juga tentang transfer pricing, jadi pajak internasional lah. Jadi saya tertarik untuk masuk ke untuk belajar lebih lagi tentang perdagangan internasional. Nah, itu saya mengikuti, jadi sembari kerja, sembari les TOEFL, karena kebetulan institusi tempat les TOEFL saya itu ada di seberang kantor saya gitu. Namanya tuh adalah institusi dari Australia gitu. Nah, jadi kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtu itu belajar buat persiapan les, dan Minggu saya karena ngambilnya kelas intensif, saya lesnya tuh Minggu, les IELTS-nya gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu tuh berlangsung terus sekitar 2 mingguan kalau nggak, 2 bulan, 2 bulan. Jadi setiap hari Minggu selama 2 bulan, jadi ada sekitar 8 kali saya mengikuti kelas tersebut. Terus juga setelah selesai kelas tersebut, saya belajar mandiri sekitar 2 minggu, baru saya mengikuti tes untuk si IELTS tersebut gitu. Dan kebetulan kampus yang saya tuju ini, Erasmus University Rotterdam ini tuh syarat TOEFL-nya tuh tidak terlalu tinggi lah. Waktu zaman saya tuh kalau nggak salah untuk overall itu tuh kalau nggak salah 6,5 sampai 7, tapi masing-masing bandnya tuh tidak boleh kurang dari 6 kalau nggak salah. Ya, tidak boleh kurang dari 6. Jadi begitu saya ikut tes, dapat hasilnya itu 2 minggu kemudian, dan alhamdulillah sesuai. Jadi saya tidak perlu ikut IELTS ulang gitu. Nah, mulai dari situ baru saya istilahnya memenuhi syarat-syarat yang lain dari si kampus ini gitu loh. Jadi saya untuk mendapatkan si letter of acceptance, saya mengirimkan yaitu tadi nilai
IELTS saya, terus juga nilai transkrip dari kampus dulu atau S1, dan itu juga untuk mengisi formulir. Nah, kalau di Belanda selain kita mengirimkan secara online, mereka juga mewajibkan kita tuh untuk mengirimkan lewat pos. Jadi saya tuh harus mengirimkan berkas saya, tentunya yang fotokopi yang legalisir, itu tuh ke kampusnya, langsung ke Belandanya gitu. Jadi kayak sekitar 2-3 hari lah sampai ke Belanda. Nah itu baru dari sana, kalau nggak salah tuh sekitar 4 hari atau seminggu lah, paling lama seminggu baru dapat kabar gitu loh. Nah kalau untuk teman-teman yang TOEFL-nya belum sesuai dengan syaratnya kampus, sebenarnya kampus kalau misalnya aplikasinya itu sesuai, esainya sesuai apa yang mereka mau, transkrip dari S1-nya, apalagi kampus S1-nya itu sudah dikenal oleh si kampus S2 tujuan teman-teman atau sahabat literasi gitu. Nah, itu tuh mempermudah atau mempermudahlah proses kita untuk mendapatkan si letter of acceptance. Tapi kalau belum menyertakan syarat TOEFL-nya itu tersebut, dinamakan itu dapat letter of acceptance yang conditional. Nanti akan berubah menjadi unconditional ketika teman-teman udah mendapatkan atau mengirimkan si nilai nilai IELTS yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, setelah dapat letter of acceptance yang unconditional, baru saya ikut prosesnya si LPDP itu sendiri. Itu kalau nggak salah tuh Januari 2016 ya Mas, deadline-nya. Dan dapat pengumumannya tuh sekitar Maret. Ya. Wow, jadi artinya prosesnya panjang ya. Jadi artinya Mas Dandi prosesnya panjang. Tapi harus dilalui lah istilahnya gitu. Ya. Karena ya emang ingin bertekad untuk sekolah lagi. Ya udah, walaupun sambil sibuk kerja, tapi tetap dilakukan gitu loh. Oke. Jadi ada 3 kata kunci ya Mas ya tadi sebutkan. Pertama, cari dulu kampusnya, informasi kampusnya selengkap mungkin. Lalu kemudian yang kedua adalah kita penuhi syarat-syaratnya dengan berbagai keadaan, artinya tadi ikut les IELTS dan segala macam, TOEFL gitu ya. Yang kedua, pertama cari tahu informasi kampusnya, lalu ikutin persyaratannya, lalu kemudian setelah itu apply. Yang ketiga tadi tetap bertekad ya. Itu 3 kata kunci yang saya lihat. Artinya bertekad. Betul. AP-nya juga harus diikutin ya, pulang kerja. Tadi kan saya bilang hari Minggu pun harus ikut les gitu. Ini berarti hari Senin sampai Minggu ini sibuk terus berarti ya. Iya. Saat itu tuh lagi padat-padatnya tuh lah. Iya, benar. Nah, dari kira-kira Mas Dandi apa nih suka dukanya sekolah di Erasmus University? Kesan-pesannya tuh banyak. Bukan suka dukanya. Suka duka, iya. Sukanya banyak, dukanya nggak kalah banyak. Ya, apa itu Mas? Salah satu aja mungkin. Kalau sukanya mungkin ini ya Mas, kita diajak untuk mengenal, atau gini, kita diajak menjadi orang yang minoritas. Di negara lain gitu. Untuk saya itu sesuatu yang exciting karena kita sudah lama. Jadi maksudnya saya waktu pas berangkat itu kan umurnya 25 tahun ya. Jadi selama 25 tahun hidup di Indonesia kan ya kita sebagai mayoritas gitu loh. Jadi warga Indonesia gitu loh. Saya bukan istilahnya di Indonesia ini saya bukan WNA gitu kan. Jadi saya sudah terbiasa dengan identitas saya sebagai warga negara Indonesia gitu. Di Indonesia. Nah, kalau di Belanda saya tuh jadi warga yang bukan WNI, maksudnya bukan lokalnya sana gitu loh. Dan itu tuh menarik gitu loh, karena ternyata di Rotterdam tuh masyarakatnya tuh berbagai macam. Jadi di situ tuh banyak banget despite orang lokalnya ya, banyak juga orang yang dari Asia,
yang dari apa namanya Turki, Maroko gitu, dan juga banyak juga yang dari negara-negara Eropa Timurnya gitu. Jadi sangat vibrant lah kotanya. Jadi tidak merasa terlalu terkukung, maksudnya terlalu harusnya tuh apa namanya ngumpulnya bareng orang Indonesia aja atau bareng teman-teman dari Asia aja, tapi ya karena memang di sehari-harinya mereka udah apa namanya diverse, jadi gabungnya tuh gampang gitu. Nah, menurut saya itu tuh salah satu dari sukanya lah. Kalau dukanya mungkin adjustment-nya ya Mas, adjustment untuk sekolahnya sendiri gitu. Karena kita harus mengakui adanya perbedaan kurikulum kita dengan kurikulum di luar sana gitu loh. Kurikulum di Belanda tuh contohnya untuk yang ekonomi, mereka tuh udah terbiasa dengan kalkulus. Kalau memang pengen masuk ke ekonomi, mereka tuh udah terbiasa dengan kalkulus karena di ekonomi sendiri itu banyak juga nih cacing formulanya nih, walaupun dia masuknya ke rumpun sosial gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan yang saya tahu adalah yang masuk ke ekonomi adalah anak-anak yang tadinya SMA-nya IPS gitu. Ada pelajaran matematika, cuma tidak sesusah matematika di kelas science. Nah, kalau di sana sudah terbiasa. Jadi pelajaran ekonomi di Belanda itu tuh sangat mathematical. Jadi mathematical heavy lah gitu. Jadi apapun itu tuh selalu dilandasi dengan matematika. Gitu. Nah, itu tuh yang memerlukan adjustment yang cukup berat ya. Untuk saya sendiri itu cukup berat gitu. Tapi ya kalau sudah melewati masa adjustment-nya itu sendiri tuh udah menemukan ritme cara belajarnya, cara apa namanya menjawab ujiannya gitu. Nah, ujian tuh hewan lain lagi nih di Belanda nih ujiannya gitu loh. Karena di sana ujiannya tuh malam biasanya dari jam 6:30 malam sampai jam 9:30 malam gitu loh. Ada beberapa yang ada beberapa yang ujiannya tuh pagi gitu loh. Tapi tetap dalam waktu 3 jam dikumpulkan di satu hall yang sangat besar. Itu tuh berbagai jurusan ada di situ, dan ya udah selama 3 jam kita mengulik soal ujian dan menjawabnya gitu. Dan ya itu tadi apa namanya adjustment-nya di situ tuh yang cukup harus dilewati lah, yang cukup berat gitu. Nah, itu salah satu juga dari dukanya yang saya alami waktu kuliah di Belanda. Tapi meskipun duka, tempat jalan-jalan dong, sempat menikmati wisatanya Belanda. Kenapa Mas? Meskipun ada dukanya, sempat menikmati dong wisata-wisata di sana. Saya salah satunya tuh suka traveling gitu. Jadi ketika ujian sudah selesai, tugas-tugas sudah disubmit tuh saya pergilah bersama teman-teman untuk menikmati wisata yang apa namanya bisa dibilang berbeda dengan wisata yang kita punya di Indonesia gitu loh. Walaupun di sana tidak ada pantai yang sebagus di Indonesia, tapi kan di sana tuh kaya dengan bangunan-bangunan apa namanya bangunan-bangunan tuanya gitu loh, castle gitu. Dan itu tuh yang menarik gitu loh. Dan untuk dilihat gitu. Dan banyak juga tuh kalau wisata di Eropa lain itu tuh saya suka ikut walking tour. Jadi saya bisa keliling kota mendengar sejarah dari warga lokal gitu. Jadi sembari jalan, sembari juga belajar tentang kenapa sih misalnya penduduk Denmark ini terkenal apa namanya dingin gitu loh. Maksudnya tidak sehangat penduduk di Indonesia gitu yang suka menyapa. Nah, itu tuh ada apa namanya ada penjelasannya yang bisa kita dengar dan kita yang membuat momen itu sendiri oke. Nah, itu tuh yang menarik. Nah, itu salah satu apa namanya proses saya untuk mengatasi stres gitu. Banyak juga teman-teman yang jadi jago masak gitu loh Mas di sana karena untuk apa namanya karena kan makanan yang kita suka gitu, maksudnya lidah kita tuh lidah Indonesia gitu, apalagi kalau saya tuh punya darah Sumatera, jadi kalau nggak dapat rasa pedes tuh kurang gitu loh, jadi kan harus masak gitu. Nah, itulah jadi ngulik-ngulik
resep-resep, telepon orang tua di rumah gitu, kayak ini kalau masak ini gimana, kayak gitulah cara yang kita lakukan sebagai mahasiswa tuh untuk mengatasi stres, mengatasi si duka dari belajar di sana itu. Siap. Nah, oke Mas Adi, terima kasih. Mas Adi dulu waktu di sana tuh 1 tahun ya selesainya, apa 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Kalau ya. Ekonomi emang 1 tahun ya Belanda ya, hampir sama kayak di UK ya. Ya betul. Ya. Oke Mas Adi. Jadi Mas Adi apa nih pesan-pesan Mas Adi kepada teman-teman, kepada sahabat literasi yang memang ingin melihat atau meniru langkahnya Mas Adi? Monggo Mas. Pesan-pesannya tuh yang pertama, tekadkan diri dulu. Maksudnya kalian semua sahabat literasi tuh ingin sekolah, itu apa sih yang ingin dituju gitu. Kan ada orang yang mau S2 tapi memang karena mau jadi academician, berarti harus kalau bisa cari S2-nya yang langsung tailor sama PhD gitu. Karena kan kebanyakan kalau universitas di Indonesia harus S3 ya, kalau misalnya mau jadi dosen gitu, jadi academician gitu. Itu dulu, cari tahu dulu apa yang sebenarnya kamu cari di luar kamu ingin merasakan tinggal di luar negeri. Kamu harus cari tahu dulu basic atau fondasi kamu untuk sekolah tuh apa, karena itu salah satu yang akan ditanya pada saat interview di beasiswa yang kamu daftarkan gitu loh. What's the purpose-nya lah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tuh bisa research sebanyak mungkin tentang kampus dan kampus dan jurusan yang kamu mau gitu loh. Jangan sampai sampai ke sana memulai pelajaran jadi kaget sendiri karena kurang riset. Jadi itu tuh merupakan salah satu yang juga nanti ditanya gitu loh. Kenapa kamu memilih jurusan ini di kampus ini di negara ini? Kan ada aja orang yang mau misalnya dia dari jurusan matematika gitu loh. Terus karena kerjanya di di konsultan, jadi maunya di MBA. Nah, kan matematika masuk ke MBA belum ada fondasi finance yang kuat kan. Nah, itu yang harus dipelajari tuh, yang harus dicari benar-benar tuh, kenapa kamu memilih jurusan ini dan kenapa di kampus dan negara ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh jangan lupa untuk selalu ingat Indonesia lah dimanapun kamu berada gitu loh. Jadi karena itu yang akan set you apart gitu loh ketika di sana gitu loh. Jadi kayak karena orang-orang, maksudnya teman-teman di kampus, teman-teman bule kalian gitu nanti atau dosen kalian tuh akan selalu ditanya tentang pendapat topik pelajaran pada saat itu, topik mata kuliah pada saat itu. Misalnya kayak tentang, waktu itu saya kuliah tentang inequality sama poverty. Inequality dan poverty di Eropa definisinya itu akan berbeda dengan inequality dan poverty di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh ingin tahu apa yang di Indonesia tuh alami gitu. Dan itu kan berarti kamu harus tetap update dengan berita-berita di Indonesia gitu. Jadi kamu tetap istilahnya tidak lupa dengan berita atau tetap catch up dengan berita di Indonesia, dan kamu bisa menyampaikan opini kamu dengan kalimat kamu sendiri tuh ke teman-teman dari seluruh dunia nih di kampus kamu gitu. Nah, itu tuh yang akan set you apart, karena mungkin teorinya memang dari mereka gitu loh, tapi implikasinya atau implementasi dari teori tersebut tuh akan beda-beda di negara lain. Nah, itu tuh yang akan set you apart di kelas. Nah, itu sih yang yang jadi pesan-pesan saya untuk kalau misalnya kalian memang sangat tertarik untuk kuliah di luar negeri dan untuk mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa dari negara kita sendiri, LPDP. Sekian itu aja sih Mas dari saya. Siap. Jadi sahabat literasi, tetap catch up dengan berita-berita di Indonesia. Tapi berita lo ya, bukan hoax gitu. Apalagi kalau Anda kemudian klik share ini ya, hoax. Artinya kita perlu juga saring dulu sebelum kita
bisa men-share. Ini menarik ya, karena kita saat ini di Indonesia, Mas Andi, kita akan mengalami juga peperangan ini ya, informasi yang terlalu liar, yang sangat membingungkan begitu ya, baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya itu dari sisi komunikasi itu bisa di packaging dengan manis untuk kemudian menjadi kekuatan bagi masyarakat. Nah, ini juga pembelajaran. Itu sebab podcast ini hadir untuk juga kami mengkomunikasikan how to communicate your message ya to the public. Jadi kita mau mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin esensial, terutama dari sisi bagaimana untuk sekolah lagi, bagaimana pembelajaran di luar negeri, dan pasti tertarik dong bisa ke luar negeri sambil studi dan beasiswa pula begitu ya. Itu. Jadi sahabat literasi, bagi teman-teman yang ada pertanyaan silakan hubungi nanti akun yang dan nomor yang ada di layar ini. Silakan teman-teman bisa mengkomunikasi kepada kami. Sekali lagi kita sudah komunikasi dengan Mas Dandi. Terima kasih Mas Dandi, salam sehat. Terima kasih Mas Raja. Ya, untuk informasinya, untuk ilmunya, biarlah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi sahabat literasi, saya Raja Nafi Tupulu, pamit undur.